lagu sering menjadi bahan perbincangan publik, terutama ketika dikaitkan dengan isu-isu aktual. Belakangan ini, kasus P. Diddy telah menjadi sorotan media dan publik, memicu berbagai reaksi termasuk dalam dunia musik. Kasus P. Diddy, yang melibatkan tuduhan serius mulai dari pelecehan seksual, hingga perdagangan manusia, telah menarik perhatian luas dan memicu diskusi tentang dinamika kekuasaan dalam industri hiburan. Menariknya, beberapa lagu yang dirilis sebelum dan sesudah munculnya kasus P. Diddy ke permukaan, dianggap oleh publik memiliki lirik yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Banyak penggemar musik menggali kembali lirik-lirik yang mungkin berkaitan dengan skandal ini. Sebelum itu, mari kita bicarakan tentang Agnes Mo. Agnes Mo juga terseret namanya dalam kasus P. Diddy ini. Dia yang sudah berkarir di dunia musik Amerika bertahun-tahun tanpa hasil yang memuaskan, dipertanyakan oleh banyak orang. Dan setelah kasus P. Diddy ini muncul, banyak orang yang berspekulasi kalau karir Agnes Mo stuck, itu disebabkan karena dia menolak ikut bergabung menjadi bagian dari orang-orang P. Diddy. Pada saat lagu Overdose, Agnes berkolaborasi bersama Chris Brown dan berhasil masuk 4 chart Billboard, sehingga menjadikan Agnes Mo menjadi penyanyi Indonesia pertama yang berhasil masuk 4 chart Billboard sekaligus. Tapi, kemudian promosi lagu dan 4 albumnya ditahan sepihak, dan batal rilis, karena Agnes menolak tawaran tampil di strip club dari labelnya 300 Entertainment, yang ownernya, Kevin Liles, yang masih berhubungan dengan P. Diddy. Semenjak penolakan tersebut, Agnes Mo diganti oleh Megan Thee Stallion, yang mana, karir Megan langsung melejit setelah bergabung menjadi bagian 300 Entertainment. Beyoncé dan Jay-Z juga ikut diperiksa dan terseret kasus P. Diddy ini. Mereka berdua dikabarkan sangat dekat dengan P. Diddy, mereka juga masuk ke dalam daftar orang yang hadir dalam Diddy Party. Bahkan, banyak konspirasi yang mengatakan, kalau Beyoncé bagian dari kaum elit global, Illuminati, dan pemuja setan. Beyoncé digambarkan sebagai orang iri dengki, dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, banyak penyanyi yang ketika berhasil mengalahkan Beyoncé di nominasi atau semacamnya, mereka akan memuji Beyoncé, seolah-olah untuk melindungi diri mereka sendiri. Seperti Adele yang mematahkan Grammy-nya menjadi 2, ketika dia mengalahkan Beyoncé di nominasi Album of the Year, agar bisa berbagi dengannya. Lizzo yang memuji Beyoncé ketika dia memenangkan Grammy. Bahkan, tindakan Kanye West yang mempermalukan Taylor di FEMA dianggap banyak orang sebagai cara Kanye untuk melindungi Taylor dari Beyoncé. Terdapat beberapa lagu yang oleh publik dikaitkan dengan kasus P. Diddy. Dari lagu-lagu yang secara eksplisit menyebut nama Diddy, hingga yang hanya berupa interpretasi pendengar, berikut lagu-lagunya. Kesah menyebut Wake Up in the Morning Feeling Like P. Diddy, yang pada saat itu mengacu pada gaya hidup glamor, penuh pesta, dan mewah yang diasosiasikan dengan P. Diddy. Setelah kasus P. Diddy ini terkuak, Kesah mengumumkan kalau dia akan mengubah secara permanen lirik lagunya ini menjadi Fuck P. Diddy. Beberapa teori mengaitkan video klip dan lirik Yummy dengan simbol-simbol eksploitasi dalam industri musik. Dalam video musik Yummy, ada beberapa elemen dalam video yang menarik perhatian penonton dan dianggap memiliki makna tersembunyi. Poin pertama, anak-anak bermain musik. Dalam beberapa adegan, terlihat anak-anak yang sedang bermain musik dengan ekspresi wajah yang cemas, sementara para tamu dewasa tampak tidak memperhatikan mereka. Poin kedua, simbolisme makanan. Roti lapis yang disajikan dengan buah ceri di atasnya dianggap oleh beberapa orang sebagai simbol seks dan keperawanan, yang dihubungkan dengan praktik-praktik gelap dalam dunia hiburan. Poin ketiga, pakaian putih. Tamu-tamu dalam video tersebut mengenakan pakaian serba putih, yang dalam spekulasi beberapa netizen dianggap melambangkan pesta-pesta eksklusif yang melibatkan praktik-praktik tidak etis, mengingatkan pada rumor tentang gaya hidup P. Diddy. Banyak penonton video, Yummy, berspekulasi bahwa lirik dan visual dalam lagu tersebut mengisyaratkan tentang eksploitasi anak-anak dan praktik-praktik tidak etis dalam industri musik. Banyak juga yang mengira jika kata Yummy sendiri itu merupakan plesetan dari Young Me. You got that Yummy, artinya mereka yang dalam hal ini Diddy dan orang-orangnya, merenggut Justin ketika dia masih muda. Kata, Yah Beb, sendiri banyak spekulasi kalau kata itu merupakan plesetan dari Get Back, yang mengartikan Justin meminta kembali semua masa mudanya yang telah direnggut karena pelecehan. Pakaian putih yang dikenakan oleh para tamu dalam video, serta anak-anak yang terlihat tidak nyaman, semakin memperkuat teori bahwa lagu ini bukan hanya tentang hubungan romantis, melainkan juga menyiratkan pesan yang lebih gelap terkait industri hiburan.
Musik video dibuka dengan Katy Perry, dengan rambut blonde panjang dan dibalut bodysuit sewarna kulit berada di dalam plastik urep. Penggambaran yang jelas, bahwa kali ini Katy Perry yang akan menjadi hidangan utama. Adegan pun berlanjut dengan Katy Perry yang diberi bumbu, serta sayur mayur, sebelum direbus dalam kuali besar. Plot twist mulai nampak ketika Katy Perry dibawa masuk ke dalam ruangan sebuah pesta. Banyak yang mengira kalau di lagu ini secara gak langsung Katy Perry memberikan kode tentang ritual yang biasa P. Diddy dan rekan-rekannya lakukan di Diddy Party. Got so many essays. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Lagu Full yang dirilis pada Juli tahun 2024, tiba-tiba jadi sorotan, terutama setelah nama P. Diddy jadi headline karena kasus pelecehan. Eminem, yang terkenal suka ngelempar sindiran tajam, seolah menembak langsung ke skandal ini. Gak cuma itu, Eminem juga nyolek isu lama soal keterlibatan P. Diddy dalam kematian rapper legendaris Tupac Shakur dan Notorious B.I.G. Bad One juga dirilis pada Juli tahun 2024 dan publik mengira kalau lagu ini nyetil kasus kekerasan yang melibatkan P. Diddy, khususnya terkait dengan mantan pacarnya, Cassie. Cassie pernah menuduh P. Diddy melakukan kekerasan selama mereka berhubungan, dan lirik di lagu ini terasa sangat relevan. Meskipun disensor, publik yakin banget kalau kata yang disensor merujuk ke Cassie. Lagu lama J. Cole, yang dirilis jauh sebelum skandal P. Diddy muncul, She Knows, tiba-tiba ikut viral lagi. Nama Aaliyah, Levi, dan Michael Jackson muncul dalam lirik ini, dan beberapa orang mulai berspekulasi kalau ada rahasia kelam dalam industri musik terkait kematian mereka. Bahkan, ada teori liar yang ngaitin kematian ketiga musisi ini dengan skandal-skandal yang disembunyikan, termasuk yang sekarang menimpa P. Diddy. Sebuah lagu yang terdengar seperti dirilis oleh Justin Bieber, telah ditonton jutaan kali di berbagai platform sosial termasuk TikTok, X, dan YouTube. Para peneliti mengatakan kepada CBS News bahwa lagu tersebut kemungkinan dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Lagu tersebut tampaknya merujuk pada tuduhan pelecehan seksual dan perilaku tidak pantas lainnya di kediaman Cobb. Tidak ada catatan bahwa Bieber pernah merilis lagu tersebut, dan lagu itu tidak muncul dalam katalog resminya. Selain Yummy, lagu Lonely yang juga dibawakan Bieber pada 2020 dianggap punya relevansi emosional dengan skandal-skandal yang sedang ramai di industri musik. Justin Bieber curhat soal perasaan terasing, dan tekanan besar yang ia alami sejak kecil sebagai selebriti. Banyak yang mengira, kalau lagu ini juga mewakili pengalaman korban-korban muda di industri musik, termasuk mungkin korban Diddy. Meskipun gak ada hubungan langsung sama P. Diddy, pengakuan Bieber soal tekanan mental di dunia musik bikin orang mengaitkannya dengan pengalaman serupa yang mungkin dialami orang lain di bawah bayang-bayang kekuasaan besar di industri hiburan. Lagu I'll Show You juga disebut jadi salah satu lagu berisikan konspirasi kasus P. Diddy. Lagu ini juga berisikan isi hati Justin Bieber, yang ia sampaikan sebagai seorang publik figur yang hidupnya tak pernah lepas dari kamera. Dalam lagu ini, Justin Bieber bicara tentang luka dan rasa tak nyamannya. Apalagi ia masih dibebani untuk terus jadi figur teladan dan sempurna untuk anak muda. Setelah mencuatnya kasus perdagangan seks, narkotika dan penipuan rapper P. Diddy, banyak orang mulai sadar dan salah fokus sama lagu User ini. User adalah orang terdekat P. Diddy selama ini. Dia bahkan diduga jadi orang yang menjerumuskan Justin Bieber ke lingkaran permainan P. Diddy. Daddy's Home juga kemudian dikaitkan dengan kasus P. Diddy ini. Banyak orang bertanya-tanya apakah lagu ini sebenarnya memang untuk memuja P. Diddy dengan pesta freak off-nya.